Puji nama Tuhan. Kita percaya kita dikumpulkan di tempat ini itu semua atas kuasa, kasih, dan rencana indah dari Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk pagi hari ini Tuhan, untuk kasih-Mu, kuasa-Mu, rahmat-Mu Tuhan, hingga kami boleh berada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, itu semua atas rencana indah dari Tuhan. Kami membawa kerinduan kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami tanggalkan segala beban kami Tuhan. Kami tanggalkan segala sakit kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami berserah, ketika kami datang dengan tulus hati kami, kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan roh kelegaan dan roh kesembuhan untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita baca ayat hafalan yang terdapat pada Roma 8 ayat 28. Pada hitungan ketiga, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita mau bernyanyi, mari kita mau bersorak bagi Dia, kita mau benar-benar memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan kerinduan kita.
bersorak-sorai kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kita. Kita akan menyanyikan sebab Tuhan baik. Yeah.
depan. Untuk yang bertugas boleh silakan maju ke depan.
Bapak Tugio silahkan masuk. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama membuka hati kami. Kami masuk ke hadirat Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu yang besar. Kami merasakan anugerah-Mu yang besar. Karena Allah menjamah setiap kehidupan kami. Ketika hati kami terbuka untuk Tuhan, Allah sanggup mengerjakan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah di dalam hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak Allah yang dapat memuliakan kebesaran Allah. Kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat mengagungkan kemuliaan-Mu Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Kami masuk ke hadirat Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, karena kami tahu Allah itu baik, Allah itu besar dan maha kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan benih kebenaran firman-Mu, biarlah setiap hati, ladang-ladang kehidupan kami ini siap ditaburi dengan firman Tuhan. Supaya firman itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Berkat daripada firman-Mu akan menghasilkan buah-buah iman yang luar biasa. Kami dipakai Tuhan menjadi anak-anak Allah yang boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Karena kuasa Allah yang besar, mujizat Allah yang besar, yang sanggup mengerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Kuduskan setiap hati kami Bapa, supaya kami layak untuk menerima firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Allah, supaya firman itu berkarya bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami terima firman Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan menyelesaikan tentang perlengkapan senjata Allah yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Efesus. Kita akan buka Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Kalau semua sudah dapatkan, mari kita berdiri. Kita akan baca satu ayat ini bersama-sama. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Hitungan ketiga kita sama-sama membaca. 2, mulai. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Silakan duduk. Saudara, perlengkapan yang keempat yang Rasul Paulus tuliskan adalah perisai. Bahkan Paulus menjelaskan perisai iman. Gunakanlah dalam segala keadaan perisai iman. Perisai memang senjata yang sangat-sangat berguna bagi prajurit Roma. Sekali lagi saya katakan bahwa kitab ini, kitab Efesus, sekaligus menerangkan tentang keadaan anak-anak Tuhan yang waktu itu memang ada di bawah pengaruh kekuasaan Roma yang luar biasa. Sebabnya Paulus memakai kata perlengkapan
senjata rohani supaya mudah dimengerti oleh orang-orang. Dia gambarkan perlengkapan rohani itu seperti perlengkapan orang-orang prajurit Roma yang berangkat ke medan pertempuran. Nah, perlengkapan yang keempat itu perisai. Di dalam kitab Yunani, Alkitab bahasa Yunani, perisai itu berbentuk persegi yang ukurannya seperti daun pintu. Jadi saudara, perisai itu yaitu gambaran seorang prajurit yang memakai tameng sebesar daun pintu atau seukuran orang, seukuran prajurit. Untuk apa? Kelihatannya sangat aneh, sebab perisai yang dipertontonkan di film-film sekarang itu perisai yang tidak menutupi seluruh tubuh manusia. Tetapi perisai yang dicatat di Alkitab ini sebesar daun pintu yang menutupi dari kepala sampai kaki dari musuh. Saudara, nah, itu sebabnya perlengkapan ini dituliskan kepada jemaat-jemaat supaya mereka mengerti bahwa perlengkapan perisai iman itu dari sebagian perlengkapan itu yang membuat saudara bisa bertahan, bahkan mengalahkan musuh yang paling mengerikan di dunia ini, yaitu iblis. Iblis dengan perlengkapan luar biasa all out di akhir zaman ini ingin bertujuan hanya satu: membuat iman saudara tidak hebat di hadapan, membuat saudara tidak berdaya di bumi ini. Tetapi Paulus, seorang rasul yang diperlengkapi dengan urapan kuasa Allah, dia memproklamirkan firman Allah yang menjadi dasar kuat orang-orang Kristen, supaya anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini menjelang Yesus datang, yang begitu banyak masalah, kesulitan, penderitaan, Paulus ingatkan bahwa firman Allah yang kita punya, yang kita lakukan dalam hidup ini memperlengkapi saudara, sehingga saudara akan memiliki perisai iman. Perisai yang digambarkan seperti daun pintu. Untuk apa saudara? Supaya tentara-tentara ini berperang, dia tidak mundur. Walaupun banyak senjata di depannya membahayakan, tapi ketika dilindungi oleh perisai ini, maka tentara-tentara itu tetap maju untuk merebut kemenangan. Anak-anak Tuhan diperlengkapi dengan perlengkapan rohani di akhir zaman ini, yang kita tahu, awaslah, musuh kita berjalan keliling seperti singa. Dia hendak menelan hidup-hidup manusia. Apanya yang ditelan, saudara? Masa iblis menelan kita? Iblis itu makhluk roh. Dia enggak berwujud fisik, tetapi iblis bisa mengaruhi manusia. Sehingga saudara jangan remehkan manusia, walaupun dia tidak sebesar kita atau sebesar tentara. Tapi kalau di dalamnya sudah ada iri hati, sudah ada yang namanya kejengkelan, sudah ada yang namanya dendam, meskipun dia manusianya kecil, tapi dia sanggup menewaskan, membunuh manusia. Siapa yang di dalamnya sekecil itu? Kenapa dia bisa menewaskan? Karena cemburu, karena tertekan, karena menghadapi persoalan yang begitu banyak. Jangan remehkan. Itu sebabnya yang namanya sesuatu di dalam hati yang bersifat saudara, dikatakan itu ada sesuatu yang tidak nyaman. Alkitab katakan ada kepahitan, ada kebencian.
Manusia pertama yang namanya Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Sudah bisa lihat kenapa Kain berani membunuh adiknya. Ada siapa? Alkitab katakan ada iblis. Ada iblis yang sudah diingatkan Kain. Iblis sudah mengintip di depan pintu hidupmu, pintu hati. Dia tidak kelihatan, tetapi ketika hidup kita dipenuhi bukan dengan firman, kebencian bisa subur, dendam bisa subur, prasangka bisa subur, kepahitan bisa subur. Sehingga apa? Sehingga kita melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan firman Allah. Sebabnya Paulus penting mengatakan kamu harus punya perlengkapan senjata yang namanya perisai iman. Tak boleh pilih-pilih, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu perisai iman. Kapan digunakan? Dalam segala keadaan. Jadi perisai iman yang adalah akibat hasil firman Allah yang tinggal di dalam kita. Tak kelihatan, saudara. Saudara membaca Alkitab bolak-balik, tak kelihatan. Tetapi itu terlihat pada waktu firman Allah ini yang kita lakukan sungguh-sungguh mengubah hidup kita, gaya hidup kita. Disitulah terlihat firman Allah tinggal di dalam diri. Itu sebab jangan bangga kalau saudara cuma beragama Kristen. Jangan bangga cuma saudara hadir beribadah di gereja. Tetapi belum tentu dengan kekristenan dan engkau hadir di dalam gereja merubah hidup. Tapi orang-orang yang dirubah pasti adalah orang-orang yang menjadi Kristen. Orang-orang yang dirubah pasti kehidupannya beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hidupnya itu terasa sekali perubahan yang nyata. Sebab persekutuan kita kepada Tuhan itu akan memperlihatkan kepada dunia. Dunia mengenal siapa Yesus lewat apa? Lewat hidup yang orang Kristen peragakan di dalam dunia ini. Dan dunia ini berikan sampah. Dunia ini berikan roh yang miskin tentang tidak ada damai, tidak ada sukacita, adanya benih permusuhan, adanya benih persekongkolan, adanya benih curiga, adanya benih-benih yang coba merusak hidup manusia yang luar biasa itu. Tetapi firman Allah ini yang ada di dalam kita memperlengkapinya sedemikian rupa. Apakah mudah menjadi manusia yang begini, saudara? Inilah proses kita menjadi Kristen. Proses kita menjadi anak-anak Tuhan. Bukan sekedar KTP-mu Kristen, kehadiranmu, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan melihat ada perubahan. Sehingga ada lalu Pantekosta yang mengatakan, kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ya, ada kemuliaan. Bagaimana? Bukan agamanya, bukan kehadirannya, tetapi ketika dunia menghadapkan dengan sebuah banyak keadaan, orang Kristen, anak-anak Tuhan yang diperlengkapi Tuhan, sudah punya perlengkapan senjata Allah, apalagi perisai iman. Dikatakan memadamkan panah-panah api dari sejarah. Kitab Mazmur pasal 91, Daud bersaksi, panah di waktu siang itu diarahkan luar biasa oleh musuh, hendak mengalahkan orang-orang yang punya urapan, punya kuasa Allah sungguh-sungguh.
iblis hari ini tanamkan panah-panah api yang luar biasa. Seolah-olah hari ini kalau kita lihat, mana Tuhan? Ya. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia dibuat mengerti, melihat keadaan hari-hari. Ya saudara, kita menghadapi satu suasana yang Tuhan izinkan dengan yang namanya penyakit sampah. Saudara lihat, jutaan opini ada di media sosial mengenai COVID-19. Pakar satu dengan pakar yang lain tidak pernah bertemu pandangannya. Saudara bisa lihat, di mana ini ngomong ini ngomong ini, ini ngomong ini, ini ngomong ini, ini. Ya. Gitu. Sampai-sampai ada satu negara yang tadi pagi beritanya muncul, menteri kesehatannya diganti oleh seorang jenderal tentara. Kenapa? Karena berbeda pandangan semua. Ketika diangkat pakar ini, dia tidak menyelesaikan, tapi mereka berebut opini begini, luar biasa. Akhirnya diputuskan seorang jenderal yang mungkin bukan berlatar belakang kesehatan. Kenapa? Karena dianggap dia mengambil satu keputusan yang tegas. Kalau tidak, kalau iya. Saudara punya handphone, ada terhubung dengan Facebook, saudara mungkin berhubungan dengan Kompas, Detik, Tribun News, apalagi semua WA, begitu banyak berita yang luar biasa. Memang orang-orang itu pintar semua. Tetapi pertanyaannya, menyelesaikan keadaan dunia? Alkitab mencatat dunia ini sudah ditentukan memang akan dihancurkan karena dosa. Gak ada yang bisa menyelesaikan. Siapa? Cuma perhatikan keadaan ini. Alkitab sudah kasih tahu, ketika keadaan dunia kacau balau, Alkitab mengatakan akan muncul satu orang yang dalam keadaan sikap seolah-olah menyelesaikan dunia. Itulah pribadi antikristus. Dia seolah-olah akan menyelesaikan dunia. Dia akan menyelesaikan, membuat dunia semua selesai dalam aman. Tapi Alkitab katakan, power yang diberikan antikristus ini, Alkitab mengatakan dia akan digunakan untuk memurnikan anak-anak. Apanya yang dimurnikan anak-anak Tuhan? Mungkin aja mau dimurnikan ini enggak, tapi dimurnikan apa? Rohani anak-anak Tuhan ini akan dimurnikan lewat satu keadaan yang tidak mudah lagi dimengerti. Dia mau pegang percaya mana? Dia percaya mana? Hal itu pernah dialami oleh Petrus ketika dia melihat Yesus yang dikira hantu, dan dia berani berkata, kalau itu engkau Yesus, aku harus keluar dari perahu, aku menghampiri engkau berjalan di atas air. Yesus berkata, keluarlah. Dia berjalan di atas air di waktu gelombang yang begitu besar. Tetapi perhatikan, ketika dia melihat Yesus, dia berjalan di atas air, tapi gelombang kiri kanan itu, saudara, itu yang terus ada fakta sambil dia memperhatikan Yesus. Dan ketika dia melihat kiri dan kanan, disitulah dia tenggelam. Seolah-olah air itu kemudian mencair. Yang tadinya kelihatan padat, saudara, dia berjalan di atas air, tapi kelihatan mencair, dia jatuh, lalu dia berseru, Yesus tolong, aku tenggelam. Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya kepada? Dengan situasi yang luar biasa, hanya firman Allah yang satu-satunya yang Yesus deklarasikan. Dia berani berkata begini, di luar aku, siapa aku
itu Yesus, Sang Firman, Sang Logos. Maka kalau pakai bahasa Yunani, itu aku dia ngomong, Logos. Dikatakan siapa? Aku, Yesus Sang Firman. Di luar aku, dia berkata, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berani Yesus. Ada manusia yang mau berani-berani itu, saudara? Gak ada. Sehebat apapun dia, gak akan ada berani berkata demikian. Hanya Yesus Sang Firman, penyelamat manusia, penebus dosa. Dia bukan sekedar sombong, tapi dia berkata kebenaran itu. Dia berkata dengan jujur kepada setiap orang yang mau mendengar firman, percaya dan beriman kepadanya. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus, di luar firman. Itu sebab firman yang tidak pernah berubah, kata kalimatnya yang seringkali dengan isu-isu itu Alkitab diserang habis-habisan, tapi sampai detik ini ketika Alkitab diserang habis-habisan, dia menjadi satu-satunya buku yang tidak pernah merevisi kalimatnya. Pernah. Kenapa? Dia kebenaran. Dia benar-benar jadi goncang. Oh, kata ini artinya dewa, oh digoncang Alkitab ini kebenarannya. Tapi sampai saat ini sudah bisa melihat, seiring proses waktu, firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalimat apapun diserahkan bisa-bisa. Kenapa Alkitab tidak bisa berubah, tidak bisa diubah? Karena Allah pernah berkata, langit dan bumi lenyap, tapi firman-Ku tidak akan lenyap. Firman ini akan kekal. Orang yang diselamatkan masuk hidup kekal. Kenapa? Karena di dunia ini sudah diselamatkan. Dia sudah dipenuhi dengan firman, perlengkapan senjata Allah. Apalagi ada perisai iman yang begitu luar biasa. Nah, saya akan ajak saudara melihat keadaan-keadaan ketika perisai iman ini menjadi perlengkapan kita. Kita Kejadian pasal 15 ayat yang ke-1. Kita Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Datang firman Tuhan kepada Abram. Abram yang baru apa, saudara? Abram yang percaya kepada Tuhan sejak umur 75 tahun. Dan sekarang umur Abram sudah mendekati 100 tahun. Ya. Allah datang dalam kondisi apa Abram ini yang sudah tinggalkan Ur-Kasdim untuk dipimpin Allah, yang tidak dikasih tahu kemana. Karena itu punya arti. Karena manusia akan berakhir ke tempat yang tidak terlihat oleh penglihatan kita, yaitu ke kota Allah. Abraham dalam kondisi apa? Dalam kondisi mempertanyakan, aku sudah sekian tahun, mau 100 tahun umurku, tetapi kenapa anak saja yang sah tidak kau berikan? Karena Abraham sudah sebentar lagi akan memiliki anak dari Hagar, yaitu Ismail. Bukan anak sah. Tuhan berkata, anak sah, anak kandungmu dari sah. Itu sebabnya ayat yang kedua, mari kita lihat sampai ayat yang ke-6. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku
sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Demikian katanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, Abraham kelihatan capek, letih ikut Tuhan. Mana janjimu Tuhan? Aku sudah mau 100 tahun, aku belum beri anak. Ini loh, Eliezer orang Damsyik itu, dia akan yang mewarisi seluruh kekayaan harta. Tapi Tuhan berfirman, bukan dia, tetapi anakmu yang mewarisi, kata firman. Itu sebabnya, apa maksud Tuhan berkata, akulah perisai? Tuhan katakan, lewat firman. Firman itu bekerja di dalam Abraham, supaya firman itu menjadi pengalaman. Pengalaman apa? Aku yang umur 100 tahun, sejak umur 75 tahun, taat kepada Tuhan. Tapi menjelang 100 tahun, dia mulai ketir-ketir. Aku ini sudah kakek loh, seperti kakek-kakek, kapan aku akan punya anak? Firman itu menjadi perisai. Kenapa? Karena firman itu akan menindaklanjuti menjadi pengalaman. Pengalaman apa? Aku akan punya anak yang belum datang semenjak mau mendekati umur 100 tahun. Maka Tuhan katakan, aku perisaimu. Di dalam bahasa Ibrani kata perisai itu dikatakan berapa? Aku yang akan mempertahankan janji yang berharga yang aku berikan sejak kamu umur 75 tahun. Bahkan kata perisai ini dikatakan, aku yang akan menutupi engkau dari sedikit keraguan dari engkau mempunyai anak. Ya. Manusia wajar dia bimbang cemas. Aku sudah tambah ya. Umurku sudah menjadi kakek-kakek. Kapan aku mempunyai anak? Kata perisai tadi, Allah mempertahankan janjinya. Allah menutupi dari keraguan. Bahkan kata perisai itu dikatakan, Allah yang mengelilingi kehidupan rohani. Maka Raja Daud pernah berkata, malaikat-malaikat di Tuhan diutus untuk berkemah sekeliling orang benar. Anda yang diutus Tuhan. Aku perisai. Kita nggak lihat. Orang percaya di dunia nggak lihat. Seringkali lemah, lesu, masalah ini, masalah itu, masalah itu. Tetapi Tuhan melihat orang Kristen sudah dilengkapi dengan firman. Firman yang bisa berubah menjadi perisai iman yang luar biasa. Untuk apa? Untuk kita punya pengalaman nyata dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kita jadi orang Kristen yang hanya punya landasan kata orang, kata ini, tapi menjadi orang Kristen sendiri yang mengalami Tuhan. Bukan hanya aku ditolong Tuhan hanya dengan dari kata orang lain, aku disembuhkan, tapi Tuhan juga mau sudah menjadi orang-orang Kristen yang mengalami sendiri Tuhan bekerja nyata di dalam diri kita. Lewat apa? Lewat firman yang tinggal di dalam kita. Dia menuntun perjalanan di dunia ini. Kita sadar. Waktu saya berdiri ikut naik lift yang
yang saya kaget saudara, karena itu lift menuju puluhan tingkat. Saya biasa cuma lihat itu naik lift cuma lantai 2 dan 3 enak ketika naik lift yang tingkat tinggi itu, waduh saudara, cepat sekali, seperti kehisap begitu. Begitu di atas itu belum berapa, bukan kilometer, cuma ratusan meter. Manusia itu dilihat dari atas, kecil, miliaran manusia di bumi ini. Tapi Alkitab katakan, Allah melihat dengan jelas orang-orang yang dipimpinnya di dalam dunia ini ke arah tujuan yang luar biasa. Saudara, mungkin kita bukan orang hebat, bukan orang yang begini. Tapi kalaupun saudara mau punya cita-cita jadi orang hebat, saudara mau berjuang, mau bergumul, Allah buka jalan. Tetapi Allah lebih konsentrasi menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya dituntun oleh firman Allah. Allah konsen itu. Manusia cuma konsen apa yang bisa Tuhan berikan, hanya kepuasan jasmani. Tapi Tuhan konsen anak-anak Tuhan hidup dalam tujuan Allah. Dengan firman itu dia pelihara sampai kepada tujuan akhir. Itu tujuan Allah yang paling luar biasa. Itu sebabnya untuk firman menjadi pengalaman, sebelum ada pengalaman, garis tengah antara firman menuju pengalaman itu ada satu kata, ketaatan. Orang yang tidak taat sama firman gak akan punya pengalaman dari Tuhan. Saudara mendengar tapi mungkin belum taat. Saudara hafal firman Tuhan tapi belum taat. Saudara banyak mengenal, mengerti istilah-istilah firman Allah tapi belum taat. Gak akan itu muncul pengalaman. Tapi firman menuju pengalaman ada satu ketaatan. Bagaimana firman bisa kita taati? Itu ada garis tengahnya nanti. Jadi ketika kita punya firman, maka langkah selanjutnya adalah taat. Untuk apa? Taat ini membuat kita punya pengalaman. Saya umur 75 tahun meninggalkan Urkastim. Saya sudah umur 90 tahun, mau 100 tahun. Dia lagi tanya sama Tuhan, mana anak yang kau janjikan? Aku udah taat, aku coba taat. Sudah cek Alkitab, benarkah sejak umur 75 sampai 90 Abraham taat? Abraham diproses Tuhan luar biasa untuk punya pengalaman. Di umur 100 tahun dia menggendong anak namanya Ishak. Nah, waktu kita punya firman mau taat, itu ada yang namanya kata-kata relasi, hubungan dengan Tuhan. Saudara bisa taat itu kenapa? Karena saudara terhubung langsung dengan Tuhan. Ibadah itu kita mau terhubung dengan Tuhan. Karena hubungan relasi kita dengan Tuhan itu bersifat kita sedang diproses untuk memiliki kasih daripada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga setiap firman yang sulit, yang gak masuk akal, setiap firman yang kadang kita pakai otak kita, ini tuh gak bisa, gak mungkin. Tetapi karena kita punya relasi sama Tuhan, maka saudara ini bisa taat melangkah. Taat itu bukan sekedar saudara melangkah. Orang sebelum taat ada peperangan. Tetapi karena ada relasi, terhubung dengan Tuhan, maka sudah memiliki kepercayaan, sudah melangkah untuk taat sama Tuhan. Sehingga ketika mereka melangkah taat sama Tuhan, baru Tuhan munculkan itu. Ini loh, pengalaman yang sesungguhnya. Pengalaman itu pribadi, gak bisa. Ya. Saudara dengar kesaksian, saudara senang. Tetapi yang lebih senang yang mengalami. Yang mendengar belum, yang mendengar itu cuma senang. Aduh hebat ya, aduh luar biasa. Dia disembuhkan dari penyakit kankernya setelah sekian tahun dia menderita, dia beriman. Sudah senang luar biasa. Tapi dia yang senang. Saudara
di dalam hidup. Perisai iman itu berguna sekali saudara menjadi orang Kristen yang akan dibawa oleh Tuhan kepada pengalaman yang sesungguhnya, yang engkau akan nikmati bersama dengan Tuhan. Ini di era COVID ini, penyakit ini bahaya. Ya. Tapi manusia saking dia bingung, kalau aku cuma diam di rumah, aku juga mati. Aku keluar rumah, aku tertular, juga mati. Maka dia bisa berkata begini, aku di rumah mati, aku keluar rumah pun banyak ancaman mati. Lalu apa? Lalu dia kasih meminimalkan supaya di rumah aku hidup, aku keluar aku pun hidup. Saudara, ibadah harus pakai tutup. Iya, nggak boleh enggak. Sebab kalau enggak, gereja kita dicabut, saudara. Iya. Sebab ada kejadian gereja lain dicabut. Kenapa? Karena mereka tidak jaga jarak. Karena mereka tidak pakai masker. Karena mereka tidak mencuci tangan. Sebab mereka punya aturan. Kamu boleh lakukan ini, tapi demikian. Itu sebab tugas negara itu luar biasa. Yang sudah begini gak bisa punya makan, mereka menjerit. Bagaimana dengan orang Kristen? Allah yang juga berjanji Allah akan mencukupi keperluan kebutuhan itu, benar Allah akan memenuhi. Tapi bagaimana dia? Karena kita pun menjadi anak-anak Allah yang apa, saudara? Yang relasi dengan Tuhan, sehingga kita taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan munculkan pengalaman. Itu sebab janda Sarfat, walaupun kelihatannya miskin, tapi dia 3,5 tahun menjadi orang kaya yang hanya segenggam tepung dan minyak. Kenapa? Karena dia mendengar firman dari Elia yang datang. Firman Tuhan berkata, kalau kamu memberikan aku lebih dulu makan, maka kamu akan melihat tepung dan minyak setiap hari tidak habis. Bukan dikirim sekarung, bukan dikirim gudang, saudara, tapi Allah kirim cukup setiap dia makan. Dia ada makanan segenggam tepung dan beli minyak itu sampai 3,5 tahun lamanya Tuhan pelihara. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Itu sebabnya orang Kristen yang memiliki firman, dia mau diperlengkapi dengan perisai iman. Mesti kasih berita, kasih fakta-fakta di bumi mengerikan. Orang Kristen bukan dimakan fenomena, tapi orang Kristen dibuat kita punya relasi. Fenomena boleh apa saja, asal kita punya relasi sama Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Saudara akan diberi pengetahuan oleh Tuhan. Oh, ini keadaan demikian. Tapi Tuhan yang katakan, aku adalah penolong di waktu kesesatan, dan itu sungguhlah sangat terbukti. Firman Allah jangan pernah diremehkan sekalipun. Yang tidak menyenangkan ini saat di masa yang sukar, sudah rela untuk firman Allah ini mengoperasi kita, membaharui kita, supaya saudara jadi Kristen yang dibaharui oleh Tuhan. Bukan Kristen menurut akal pikiran sendiri. Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pikiranmu sendiri. Terus apa, saudara? Akuilah dia dalam segala lakumu. Punya relasi. Aku berbuat ini karena firman Allah tuliskan. Aku melakukan ini karena firman Allah. Akuilah dia, maka ia akan meluruskan jalanmu. Hanya firman yang berani. Saudara, jangan bilang-bilang bisa diluruskan.
Tapi dalam perjalanan hidup ini, saudara, Tuhan sanggup. Perjalanan udah akhirnya kita ngumpet, bingung, risau, udah gak mudah apa, jalan-jalan sudah bingung, kacau balau. Tapi pada waktu kita kembali ke firman Tuhan, firman itulah yang memimpin kita. Untuk apa? Untuk kita melihat jalan Tuhan yang lurus, luar biasa. Mau punya perisai iman? Apakah saudara hari ini sudah punya relasi sama Tuhan yang kita jaga dengan baik sama Tuhan? Sehingga kalau kita punya relasi, sudah akan dibuat taat. Ya, taat sama Tuhan untuk punya pengalaman. Pengalaman kedua, Mazmur 56. Saya mau cepat ayat ini saja. Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Waktu Raja Daud dikejar oleh Saul, lalu dia ketemu dengan seorang Filistin. Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Daud bisa takut. Tapi waktu aku takut, aku ini percaya. Bagaimana dia bisa percaya? Artinya perisainya mulai aktif, saudara. Takutnya tetap ada, tapi perisainya mulai menopang dia. Maka ayat 10 dan 11, ketika dia berkata, aku ini percaya kepada Tuhan, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Saudara, dia takut. Goliat saja sudah dikalahkan. Ya tuh. Singa beruang saja sudah dipukul mundur. Kurang gagah apa Daud? Jangan remehkan hidup ini. Iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Dia punya tujuan menguji iman kita, menguji hidup-hidup kita. Dan lewat kesempatan itu Tuhan berkata, aku sudah kasih firman dan Roh Kudus. Kalahkan, lawan iblis. Dia perlengkapi dengan perisai iman. Berat hidup ini, menghadapi ini, menghadapi itu, masalah ini, sakit ini, sakit itu, persoalan itu. Tapi disitulah Paulus katakan, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Punya perisai iman. Hidup ini menceritakan dengan siapa kamu hidup. Dengan Tuhan, ikut Tuhan masih takut, tetapi dia berseru percaya. Maka musuh itu dibuat mundur oleh Tuhan. Amsal 24 ayat 10. Coba perhatikan. Anaknya Daud menulis begini. Kalau bapaknya itu mengaktifkan iman, perisai iman aktif, musuh-musuhnya mundur. Tapi Salomo menuliskan begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Salomo juga kata yang sama. Hidup ini pasti ada ini. Tapi untuk disitulah kita hidup dengan siapa. Saudara hidup berelasi dengan siapa? Kita berelasi dengan Tuhan. Kita menangis, kita berdoa sambil mengizinkan Tuhan. Tunjukkan salah, tunjukkan supaya aku berubah, supaya aku berubah. Waktu menghadapi kesusahan, Daud aktifkan perisai musuh-musuhnya, karena firman Allah memberikan kemenangan. Sebagai ayat terakhir yang saya akan bawakan, 2 Korintus pasal 4
Sekarang kita melihat apa yang Paulus tuliskan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Jika kau tawar hati dalam kesesakan, kecillah kekuatan, kata Saulus. Sekarang Paulus berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kenapa dia tidak tawar hati? Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, dia sadar hidup ini tidak mudah. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari kepada sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dalam sekali Paulus bawakan ini. Bisakah kita memperhatikan yang tidak kelihatan? Kalau kita nggak mau relasi sama Tuhan, saudara cuma lihat yang kelihatan terus. Saudara cuma minta sama Tuhan dengan hal-hal yang kelihatan terus untuk kepenuhan kita. Tapi kalau saudara punya relasi dengan Tuhan, bukan berarti saudara tidak perlu yang bisa dilihat, tetapi saudara akan hidup dengan perisai iman. Dengan apa? Saudara akan fokus hidup untuk apa? Untuk mencapai kepemilikan yang disediakan Allah, di mana yang tidak terlihat. Awas itu apa? Orang mungkin ini begini, tapi karena dia punya relasi sama Tuhan, dia punya hubungan sama Tuhan, dia taat sama Tuhan, sehingga orang taat itu dilihat aneh sama bumi. Ya, kok kayak gitu? Tapi kenapa dia taat? Karena dasarnya dia punya relasi. Mungkin dia pun dalam hatinya, masuk ini jalannya Tuhan, gak salah. Tapi perintahnya Tuhan itu dahsyat. Kelilingi tembok itu 1 hari 1 kali, hari ke-7 kali. Setelah 7 hari 7 kali kelilingi, berseru kepadamu. Ada apa? Orang bingung perang model apa? Tapi taatilah saja. Berseru, tembok dan seluruh tentara yang luar biasa diriku dibuat Tuhan kalah. Ya penghalang. Kita lakukan firman karena percaya berrelasi dengan Tuhan. Bukan kita melakukan firman hanya pokoknya kalau ini menguntungkan aku lakukan. Pokoknya ini kalau aku semua dipuaskan aku lakukan. Yang tidak. Saudara gak punya relasi sama Tuhan. Saudara hanya memperalat Tuhan, memenuhi kehidupan saudara. Tapi ketika kita berrelasi dengan Tuhan, kita rela taat dengan firman Allah. Tapi ketaatan itu menimbulkan satu pengalaman. Itu Paulus katakan, aku nggak tawar hati. Meskipun aku merosot, tetapi batinku dibuat menggebu-gebu. Aku semakin punya relasi dengan Tuhan. Aku semakin menikmati hidup ini. Karena bagian dia, hidup ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup sampai di tempat tujuan dengan selamat. Seperti kata Tuhan, hai hambaku yang setia, engkau sudah taat. Engkau lewati dunia yang tidak mudah, tapi engkau taat kepadaku. Masuklah ke tempat kesenangan Bapakku yang surga. Hari ini jadi orang Kristen, mari tegakkan kepala kita. Bukan karena cuma hebat kita, karena sudah ini Yesus yang punya firman yang selalu berkata, jangan takut, percayalah, tinggal di dalam aku, dan aku akan menyertai. Hadapi dunia yang penuh dengan panah-panah api apa saja, milik perisai Tuhan. Dengan perisai itu kita akan maju terus sampai kita melihat apa yang kita lakukan yang belum terlihat sekarang,
kita yakin kita sedang menuju. Mari kita bangkit, mari kita kuat di dalam Tuhan. Hiduplah di dunia yang sekarang ini kacau balau dengan iman yang luar biasa. Tuhan mau menyertai, Tuhan mau menolong kita. Ada banyak manusia di luar sana membutuhkan saudara yang hari ini beriman teguh, kuat kepada Tuhan, sehingga mereka terberkati. Mari kita berdiri bersama, kita datang kepada Tuhan. Mari kita mau berrelasi dengan Tuhan. Bapak orang beriman pun jatuh bangun dalam hidup. Setelah dia punya anak sekalipun, apakah hidupnya selesai prosesnya? Belum. Proses hidup kita selesai pada waktu kita menutup mata di bumi di selama baru selesai. Selama masih hidup, walaupun sudah berusia lanjut sekalipun, proses Tuhan masih terus berlanjut. Hanya untuk apa? Memperlihatkan iman kita kepada Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Seluruh isi hati
Kami perjalanan hidup kami karena percaya kepada Yesus Kristus. Karena percaya itu kami taat. Dan karena kami taat, kami akan melihat pengalaman dengan Tuhan yang memelihara, melindungi, bahkan menyelamatkan hidup. Mari kita katakan pada Tuhan, aku mau seperti rusa yang haus akan Engkau. Oh haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaiku. Demikianlah jiwa hatiku kami ini sebagai tanah gersam yang merindukan Engkau. Bagaikan gersam menanti datangnya hujan. Begitulah mereka melihat dari anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan hidup dengan penuh pengharapan. Anak-anak Tuhan hidup dengan penuh keyakinan sandar pada Tuhan. Disitulah kami bersyukur. Pengalaman ini sangat berharga. Pengalaman ini membuat kami melangkah semakin kuat di dalam dunia yang gelap, dalam dunia yang tidak pasti. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tolong anak-anak Tuhan yang juga sedang mengalami kesusahan, persoalan, penderitaan, sakit penyakit. Kuatkan mereka, hibur mereka, jaga mereka, jangan lepaskan sehingga mereka punya pengalaman. Indonesia Tuhan tolong, Kota Sragen Tuhan tolong,
seluruh bumi ini yang sedang mengalami tantangan, Engkau juga tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkaulah perisai sehingga panah-panah api si jahat itu tidak mengapa-apakan kami, tapi justru membuat kami semakin kuat di dalam semakin iman yang kita. Terima kasih sudah terima firman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Kita semua yang diberkati bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan, kita boleh segera lewat firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan yang kedua. Untuk yang bertugas boleh silakan maju ke depan. Haleluya. Kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih dan penyertaan-Mu hari ini di tempat rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Karena kami telah mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa, yang untuk kami gunakan dalam kegiatan dan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, biarlah persembahan kami berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa, dan untuk mempergunakan untuk pelebaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau berkati kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin dan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami yang datang, kami pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dalam nama Yesus. Bimbing Yesus sudah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap rencana pekerjaan usaha dan lain-lain sebagainya, Engkau berkati sesuai dengan janji daripada firman. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini Engkau juga berkati. Kami semua yang sudah ambil pelayanan dan seluruh jemaat-Mu, Engkau juga berkati Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sekarang saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, memenuhi kita, membimbing kita dan menuntun kita sampai Maranatha, Yesus datang kembali untuk menjemput dan membawa kami semua pulang masuk dalam langit bumi yang baru, berbahagia untuk selama-lamanya bersama dengan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Kami sambut berkat Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah diberkati, kita percaya, kita sama-sama katakan amin. Selamat